Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Di antara ibadah yang utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai salah satu ibadah, setidaknya ada dua syarat agar dikabulkan, yakni ikhlas dan sesuai petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tanpa kita tahu sahabat beriman, terdapat kesalahan dalam berdoa yang terkadang seringkali tanpa sadar kita lakukan. Lalu apakah itu sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut kamu wajib tahu, inilah 4 kesalahan dalam berdoa yang sering dilakukan, versi dari Magenta Islam. Berdoa bagi umat muslim seringkali dilaksanakan usai melaksanakan sholat wajib maupun sholat sunnah. Saat berdoa, umat muslim dianjurkan untuk terlebih dahulu melafalkan pujian-pujian terhadap Allah melalui kalimat zikir. Setelah berzikir barulah memanjatkan keinginannya agar dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Namun terkadang kita lupa bahwa seharusnya sahabat beriman sebelum berdoa dan meminta, kita haruslah mengawalinya dengan melafalkan pujian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanpa kita sadari juga bahwa kesalahan-kesalahan kita mungkin menjadi sebab doa kita tak dikabulkan olehnya. Masih penasaran apa sajakah itu sahabat beriman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Tidak memohon ampunan pada Allah. Hal yang harus pertama kali kamu panjatkan ketika berdoa yaitu dahulukan meminta ampunan kepada Allah Ta'ala. Sebab dosa-dosamu bisa jadi penghalang terkabulnya doa. Sebagai manusia biasa, kita tentu sering melakukan kesalahan. Maka sudah sepatutnya kita memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pun meski sudah dijamin masuk surga tidak pernah berhenti berdoa. Rasulullah bahkan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosa beliau diampuni. Ketika dosa terjadi, tidak ada jalan lain selain memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah sebaik-baiknya tempat memohon ampunan. Salah satu cara yang bisa kita lakukan yaitu dengan membaca doa setiap kali usai sholat. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu maaf dan kekuatan pada agama, dunia, dan akhirat. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi pertama kali sahabat beriman, memohonlah ampunan kepada Allah agar dosa kita semakin kecil. Semakin tipis dosa kita, semakin mudah terkabulnya doa. Jangan sampai kamu langsung berdoa meminta ini dan itu, tapi kamu tidak pernah berdoa memohon ampunan kepada Yang Maha Kuasa. Dalam Al-Quran diterangkan, sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 109. Tidak berkepanjangan. Doa merupakan inti ibadah, mendatangkan pahala besar dan bukti ubudiyah seorang muslim kepada Allah. Tidak ada satu ibadah pun yang tidak ada unsur doa di dalamnya. Lebih dari itu, doa bisa mendatangkan akibat baik yang luar biasa, yang kadang tidak terjangkau oleh nalar dan usaha manusia. Dengan doa, perkara susah menjadi mudah, orang yang sakit menjadi sembuh,
orang miskin menjadi berkecukupan, urusan berat menjadi ringan, orang benci menjadi senang, orang celaka dan binasa menjadi selamat, dan perkara yang jauh menjadi mendekat. Doa itu tidak cukup sekali, doa itu harus berkepanjangan. Maka sahabat beriman, jangan sampai kamu merasa cukup hanya dengan berdoa 1 atau 2 kali saja. Kalau kamu suka begitu, jangan salahkan siapapun kenapa doamu tak kunjung dikabulkannya. Seharusnya setiap kamu berdoa, terutama setelah sholat fardu, lebih baik lagi setelah sholat malam. Walau belum dikabulkan, jangan berputus asa, teruslah berdoa. Semua tidak ada yang serba instan, maka kita haruslah bersabar. Kesabaran dan kesungguhan adalah tema yang berulang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kesabaran akan menguntungkan seseorang secara sosial, profesional, dan spiritual. Ketulusan berhubungan dengan niat dan integritas, semua ini berasal dari hati. Rasulullah SAW bersabda, doa kalian pasti dikabulkan selama tidak minta buru-buru. Seperti mengatakan, aku telah memohon kepadamu, namun doaku tidak dikabulkan. Karena itu saat berdoa memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak. Sesungguhnya engkau berdoa kepada Zat yang murah hati. Tergesa-gesa saat berdoa. Ketika berdoa, kamu harus fokus hanya pada Allah Ta'ala dan doamu saja. Jangan sampai kamu terburu-buru ketika berdoa, apalagi sambil membayangkan hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan doamu. Wahai sahabat beriman, saat berdoa itu tenangkanlah diri dan hatimu. Fokuskanlah hanya pada Allah dan maknai setiap kata dari doamu. Jangan sampai kamu memanjatkan doa, tapi kamu sendiri tidak paham apa arti dan makna doa tersebut. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya berjudul Ad-Da'u wa Ad-Da'wah atau terapi penyakit hati mengatakan, salah satu kesalahan yang dapat menghalangi terkabulnya doa adalah tergesa-gesaan seorang hamba yang menganggap doanya lambat dikabulkan. Lantas ia merasa jenuh dan letih sehingga akhirnya meninggalkan doanya. Ini ibarat orang yang menabur benih atau menanam tanaman, kemudian ia menjaga dan menyiraminya. Namun karena merasa terlalu lama menunggu hasilnya, orang itu pun membiarkan dan mengabaikan tanaman tersebut. Dalam Sahih Bukhari terdapat sebuah riwayat dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, doa masing-masing kalian akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa, yaitu dengan berkata, saya sudah berdoa tapi belum juga dikabulkan. Dalam Sahih Muslim pun masih dari Abu Hurairah, Nabi pun bersabda, doa seorang hamba akan senantiasa terkabul selama ia tidak berdoa untuk kemaksiatan atau untuk memutuskan silaturahim dan tidak tergesa-gesa. Sudah paham sekarang sahabat beriman? Hal apapun yang dilakukan dengan tergesa-gesa tidak akan ada hal baik yang menyapa nantinya. Ada keraguan saat berdoa. Setiap muslim butuh untuk berdoa, sebagaimana manusia dalam kehidupannya juga selalu membutuhkan sandaran untuk setiap keluh kesahnya dan permasalahan hidupnya. Hal itu karena seorang muslim tidak lepas dari perjuangan hidup dan mustahil berhasil tanpa disertai doa. Maka doa adalah senjata yang ampuh bagi setiap muslim dalam masalah dan pergumulan hidup di dunia. Ini yang sering dilakukan banyak orang ketika berdoa. Kebanyakan masih menyimpan keraguan ketika berdoa. Aduh, apakah doaku akan dikabulkan tidak ya? Kayaknya mustahil harapanku ini terwujud. Nah, dalam buku kumpulan doa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah karya Said Ali bin Wahab Al-Hattani disebutkan, ketika hati dilanda keraguan dalam beriman, segeralah ia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya zat yang maha kuasa lagi maha penyayang.
Ketika ragu itu mendera, ingat-ingatlah sahabat beriman. Perkataan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya hendaklah ia berhenti dari keraguan. Jika masih menyimpan keraguan saat berdoa, maka jangan heran bila doamu tak kunjung dikabulkannya. Sebab Allah melihat lubuk hatimu yang terdalam, dan ternyata hatimu masih menyimpan keraguan. Secara tidak langsung kamu pun masih ragu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal di depan Allah tidak ada yang mustahil. Yakinlah kalau doamu itu akan dikabulkan. Itu dulu modalnya. Meskipun menurut akal mustahil, tapi tidak ada yang mustahil menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah semakin siap dan juga semakin paham sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.